Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini, Rabu 3 Juni 2020, diangkat dari kitab Roma pasal 8 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebuah mobil atau motor, semahal atau sebagus apapun, takkan bisa dipakai tanpa ada bahan bakarnya. Demikian juga halnya dengan barang-barang elektronik lain. Jika tidak ada energi listrik yang mengalirinya, maka tidak akan bisa digunakan. Sama halnya dengan kita. Perjuangan kita untuk hidup di dalam kemerdekaan Kristus takkan akan bisa terjadi tanpa Roh Kudus yang menyertai kita. Dialah sumber energi yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa artinya kalau dikatakan kita berbuat sesuai dengan seturut dengan Roh? Artinya adalah orang yang bertindak sesuai dengan Roh adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah hidup di dalam Roh Allah. Orang yang tidak hidup di dalam kedagingan lagi. Orang yang sudah melakukan kehendak Allah dan meninggalkan keinginan-keinginan daging. Di dalam Roma pasal 13 ayat 12b sampai 13 dikatakan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan kata menanggalkan dan mengenakan, yang artinya menanggalkan keinginan daging sekaligus mengenakan perlengkapan senjata terang. Orang yang sudah menanggalkan keinginan daging dan mengenakan perlengkapan senjata terang akan terlihat melalui sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Menghasilkan buah roh seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui Kristus. Jangan lagi kita tinggal di dalam kegelapan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita mengatakan bahwa kita sudah percaya kepada Kristus. Tetapi sikap dan kelakuan kita tidak menggambarkan sebagai orang yang mengikuti Kristus. Hal itu terlihat dengan sikap sulitnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Masih banyak yang melakukan perzinahan, perselingkuhan, berdusta, masih suka menjelek-jelekkan teman kita, menggosip, bahkan masih ada yang percaya kepada roh-roh nenek moyang, percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan melakukan kehendak Allah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mulai saat ini marilah kita menanggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang. Mari senantiasa menjadi anak-anak terang,
pada waktu terang maupun pada waktu gelap. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu buat firman yang sudah kami dengar pada pagi ini. Ajari kami untuk mau seturut dengan kehendak-Mu di dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami larut menuruti apa yang menjadi keinginan daging kami, tetapi kami mau dibentuk hari demi hari untuk semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menghasilkan buah roh yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami bisa memberikan arti buat orang-orang yang kami jumpai, terutama pada pagi hari ini. Jadikan kami berkat di tengah-tengah orang yang kami jumpai. Kuatkan kami Tuhan di dalam proses kami mau dibentuk oleh-Mu, dan ajari kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau masih mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami setiap harinya. Biarlah kami memakai berkat-Mu menjadi lebih berarti dan dapat kami memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Terutama di saat-saat sekarang ini Tuhan, mungkin banyak jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetaplah Engkau menopang mereka dan kuatkan iman mereka senantiasa. Dengarkanlah doa kami ini, dan di atas semua itu ampunkan dosa pelanggaran kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.